Maukah kamu diberitahu cara yang simpel dan efektif untuk bisa membuat kamu, teman-teman, bisa ketika kamu sedang marah, kamu nggak langsung meledak emosi marahmu, dan juga ketika kamu mengalami kecemasan juga, cemas kamu juga lebih gampang terkontrol atau lebih rilis dengan jauh lebih cepat, atau ketika kamu mengalami derealization atau depersonalisasi, kamu merasa tidak nyata, kayak merasa tidak menyatu dengan tubuh kamu bisa menggunakan cara ini dan ini akan membantu kamu untuk bisa lebih terhubung lagi dengan tubuh kamu. Teman-teman yang mengalami yang saya sebutkan di awal tadi, tentunya kalau kita punya marah kemudian kita meledak kan nggak bagus ya. Benar-benar nggak bagus kalau itu ternyata harusnya tidak perlu lakukan saat meledak, jadi meledak gitu kan. Dan biasanya kita juga sering bingung kalau kita ngalamin kecemasan atau gangguan kecemasan, bagaimana tuh mengatasi itu semuanya. Nah, juga yang tadi di realization, sama. Nah, teman-teman, cara ini bagaimana bisa bantu? Karena cara ini begini konsepnya. Kalau kita mengalami kemarahan, ya, itu emosi kita dalam tubuh kan besar ya, teman-teman. Pasti kayak gitu kan, bener-bener energinya kerasa kan teman-teman, sangat besar, sangat terasa. Nah, demikian juga kalau teman-teman mengalami namanya kecemasan, itu energinya juga terasa teman-teman, juga besar teman-teman. Nah, ketika kamu mengalami derealization, depersonalisasi, di mana itu juga bisa karena akibat trauma, juga bisa karena kecemasan juga, maka itu juga sama, energi besar teman-teman. Maka bagaimana kamu untuk bisa melepaskan energi yang besar itu dalam tubuh, dan begitu kamu bisa melepaskan energi yang besar dalam tubuh, maka kamu akan mendapatkan ketenangan. Kamu akan jauh lebih tenang, kamu akan jauh lebih rileks, emosi kamu akan lebih turun seperti itu ya. Ini adalah kenapa dasar dari kita melakukan tanding ini. Karena caranya itu sangat simpel sekali, sederhana sekali. Jadi teman-teman tinggal gunakan tangan dan gunakan paha. Oke ya. Jadi tangan ini akan kita gunakan untuk menekan paha kita ke arah dalam. Dan kemudian paha ini akan kita gunakan untuk ke arah luar. Jadi digerakkan keluar ya. Ini kalau misalnya paha kita kan kalau misalnya ini paha, kita kan gini gitu ya. Nah, jadi yang terjadi adalah paha bergerak keluar, tangan kita bergerak ke dalam. Sehingga yang terjadi adalah tekanan. Tekanan ini adalah di mana yang akan mengeluarkan atau ya mengeluarkan lah ya, tekanan ini yang kita lakukan ini akhirnya emosi yang besar itu kemudian bisa terlepas. Sederhana kan caranya teman-teman? Dan yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman duduk dan kalau bisa duduknya telapak kakinya itu napak di lantai. Jadi bukan jinjit ya, jangan jinjit karena lebih nggak efektif. Izinkan untuk rata dengan lantai. Kemudian setelah itu silahkan letakkan tangannya ke sini, ke paha. Oke, segini ya. Nah, tangannya letak sini. Kemudian kita mulai ya. Ingat tangannya tekan ke dalam, pahanya ke arah luar. Oke. Oke, jadi kalau udah bener-bener udah pol, kemudian tarik nafas panjang, hembuskan. Oke, kita ulang lagi. Oke, lagi. Nah, gimana teman-teman rasanya? Rasanya bagaimana? Mendapatkan lebih tenang? Mungkin kalau kamu sekarang tidak melakukannya dalam kondisi marah atau kamu tidak melakukan dalam kondisi cemas, mungkin kamu tidak akan terlalu banyak merasakan hasil yang signifikan. Tapi kalau kamu lakukan ketika ini dalam keadaan marah, ataupun cemas, ataupun kondisi derealization tadi, itu kamu akan mendapatkan lebih baik. Tentunya ini dilakukan beberapa kali, jangan hanya 2-3 kali teman-teman ya. Izinkan lakukan beberapa kali, lebih dari 3 kali lah ya. Jadi kamu akan mendapatkan perasaan atau kamu akan mendapatkan ya rasa tubuhmu kamu jauh lebih baik. Emosi kamu juga akan pasti lebih berkurang.
ya. Silahkan dipraktekkan cara sederhana ini akan membantu kamu dan tentunya saya ingatkan juga kalau kamu mau bisa segera pulih dari gangguan kecemasan, selain menggunakan cara yang saya bahas di sini, gunakan juga buku Bye Bye Cemas dan buku Goodbye Anxiety. Ya, ini adalah buku yang sangat efektif yang bantu kamu untuk bisa lepas dari gangguan kecemasan karena kita punya grup WA juga, yang grup WA-nya udah lama sekali itu ya. Kita punya grup WA, kita akan saling berbagi di sana, kemudian teman-teman juga akan mendapatkan pemahaman lebih utuh tentang gangguan kecemasan, anxiety disorder. Sehingga ketika teman-teman menonton YouTube saya ini, teman-teman akan jauh lebih punya pemahaman lebih komprehensif dibandingkan ketika teman-teman tidak punya buku Bye Bye Cemas atau buku Goodbye Anxiety. Dan sudah punya testimoninya, teman-teman juga bisa baca testimoninya di IG Bye Bye Cemasku. Itu sudah banyak testimoninya, sudah silakan berkunjung ke sana. Tentunya saya ingatkan teman-teman bahwa gangguan kecemasan ini bisa pulih. Kamu bisa menikmati hidup kamu kembali dengan jauh lebih baik. Ingat teman-teman, ada satu penelitian orang optimis dengan orang pesimis. Orang optimis itu mereka lebih cepat sembuh dibandingkan dengan orang pesimis. Jadi kalau gitu, optimislah. Dan kalau belum bisa optimis, tonton video saya. Dan juga punya buku Goodbye Cemas, buku Goodbye Anxiety. Pertahankan optimismu teman-teman. Optimis membuat kamu akan bisa lebih kuat. Dan juga, yuk kita punya hati yang gembira. Karena hati yang gembira adalah obat. Ya, memang nggak mudah ketika kita lagi cemas, kemudian kita merasakan happy. Ya, tapi kamu bisa kok untuk kamu bisa lebih happy dengan kamu sering melakukan apa yang saya minta di buku. Dan juga apa yang saya minta di YouTube ini. Demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, salam Bye Bye Cemas.